semuanya, selamat berbuka puasa ya. Dan sore hari ini kita mau nge-live bareng Pak Alex Chandra. Nah, siapa sih Pak Alex P. Chandra ini? Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa sekali ya, dari Bali, dan beliau punya bank BPR Lestari ya. Teman-teman semuanya, sebelum saya undang Pak Alex Chandra, saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa nih buat semuanya nih. Halo, dari mana aja semuanya? Udah buka puasa belum? Oke, kita tunggu Pak Alex Chandra bergabungnya sebentar lagi ya. Oke, saya akan hubungin Pak Alex Chandra ya. BRI baru sehari dibeli langsung drop, kan mau investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, nyicil-nyicil belinya. Ya, kita nunggu nih Pak Alex Chandra nih. Dari Jatim, dari Cilacap, kita sambil menunggu Pak Alex Chandra untuk bergabung bersama kita. Oke, saya udah join. Pak Alex bisa tolong klik request Pak Alex. Oke, saya akan invite Pak Alex. Nah, Halo, Pak halo, Alex. halo, Selamat malam. halo Ellen, Apa selamat malam ya. kabar? Ya, Bagus. Di Bali sebelumnya udah kita malam, udah gelap. ucapkan, wih udah gelap ya. Heeh. Sebelumnya kita mau ucapkan buat teman-teman nih, selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Oke, ya selamat buka puasa teman-teman semuanya ya. Oke, nah sore hari ini kita lagi nge-live sama siapa nih? Kita nge-live dengan Pak Alex Chandra ya. Pak Alex Chandra ini siapa? Pak Alex Chandra ini adalah seorang pebisnis yang sangat luar biasa sekali. Tadi saya sempat mampir ke blognya ya. Sangat passionate banget nih Pak Alex Chandra nih ya. Jadi mungkin Pak Alex bisa ceritakan dikit nih, ini punya bisnis apa nih banknya yang heboh banget, yang paling gede se-Bali gitu ya, paling terkenal. Pokoknya kalau sebut aja itu di Bali semua orang pasti tahu lah gitu. Iya, jadi hi Ellen, thank you for inviting ya. Terima kasih sudah diundang Iya, di acaranya sama-sama. ini. Saya dari Bali, saya mau kenalan nih sama teman-teman di IG-nya Ellen. Wah, banyak sekali loh, 300 orang yang watching nih. Wow, Iya nih karena wow. ada Alex nih. Ya, jadi saya ini pengusaha BPR. Tahun 99 itu saya keluar, tadinya saya professional banker di BCA, kemudian resign tahun 99 dan beli BPR di bank. Dan sampai saat ini kerja saya ya bangun bank itu ya. Waktu dibeli masih Luar kecil, biasa. Alan. Waktu dibeli banknya kecil, cuma 300, total 300 juta asetnya. Kenapa? 300 juta asetnya dulu ya. Itu waktu itu tahun Iya, berapa Pak? tahun 99. Jadi akhir akhir 99 ya. 99 saya beli banknya. Banknya udah mau bangkrut lah. Total aset cuma 300 juta, itu kredit macetnya 200 juta. Jadi isinya cuma kredit macet doang. Nah, setelah itu sampai sekarang kan sudah 20 tahun lah, 21 tahun by hari ini. Dari 300 juta itu sekarang kita sudah ada 15 kantor di Bali. Kemudian kita punya sister company di Jawa, ada di 5 kota. Ya. Jadi total semua ada 20 kantor di 6 kota, Bali dan di Jawa, di beberapa kota di Jawa. Kalau dikonsolidasi total asetnya sudah sekitar 7 triliunan. Wih, Kita, ya kalau ya lumayan lah, udah, tapi 21 tahun kerja loh ini, Ellen. Ya. Kalau di Bali, nah, ini, go ahead. kalau di Bali kita sudah market leader, kemudian BP Lestari Balinya ya. BP Lestari Bali itu sekitar 6 triliunan sekarang, itu kita market leader di Bali, dan nomor 2 mungkin di Indonesia. Jadi Bali itu 6 triliun ya. Wow. Nomor satunya di siapa, Bali. Pak? Ya. Kalau di Kenapa? Indonesia. Nomor satunya BPRK di Lampung. Oh, ini on the way menuju nomor 1 ya, Pak ya? Luar biasa, Kalau Pak. orang Ini Bali bilang, ini kalau orang Bali bilang Astungkare. apa itu, Pak?
Semoga. Semoga. Luar biasa. Karena saya sempat mampir di blognya Pak Alex nih tadi. Ini padahal di blognya Pak Alex nih tertulis nomor 3. Nomor 3 terbesar aset ini harus diganti nih di blognya nih. Nomor 2 ternyata semua. Habis itu nanti jadi nomor 1. Di blognya masih nomor 3 ya? Wah, itu blognya udah lama nggak diupdate itu. Iya, harus diupdate ini. Ini keren banget nih. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan nih ya, teman-teman, seperti biasa kita akan ada giveaway. Giveaway-nya itu nanti teman-teman ada 10 orang, kan kemarin mintanya yang banyak giveaway-nya gitu ya. 10 orang dapat 15 hari IM Trade, edukasi online untuk investasi saham, dan juga ada real time untuk trading and investing journal. Jadi dibimbing, untuk investasinya dibimbing. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Pak Alex, ya, jadi membangun bisnis perbankan ini dari tahun 99. Nah, ini kalau tadi saya sempat baca nih ya, baca di blognya Pak Alex nih. Ini menarik banget nih. How do I do my business? Masih ingat nggak Pak, pernah nulis itu? Lama banget ini ya kayaknya. Udah tahun berapa gitu. Setelah pertanyaan bisnis apa yang mau saya buat, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah saya harus mulai dari mana? Nah, ini Pak Alex nih yang nulis nih. Di awal karir saya mencoba melakukan banyak hal. Mulai dari dagang sandal. Masih ingat nggak Pak momen itu? Terus ini saya ajak nostalgia ke masa lalu nih. Mencoba bangun clothing line sampai berjualan mobil bekas. Dari semua petualangan Pak Alex itu, bisnis money changer yang lumayan berhasil dan uangnya digunakan untuk beli bank. Nah, Pak, sebelum saya lanjutin nih, Pak, ini menarik banget, Pak. Ini sebenarnya berjuang dari dagang sandal, bangun clothing line, jualan mobil bekas. Ini tuh dari umur berapa, Pak? Saya keluar itu umur saya 30, 98 ya, 30 tahun. Jadi ketika resign sebagai professional banker, kan mau kerja sendiri, ya kan? Tapi problemnya kan kerja apa gitu kan? Kerja apa ya coba-coba gitu kan? Oh, berani banget ya. Dulu baru mikir kerja apa gitu. Iya. Keren banget. Jadi terus Pak? Ya itu tadi coba-cobanya banyak banget gitu kan. Bikin clothing line, kemudian jualan sandal, sampai ya sempat jual beli mobil bekas. Saya sempat impor baterai, saya sempat jual kayu. Ya, jadi tapi itu semua kerjasama Mbak Ellen. Jadi saya punya partner, dan yang cukup berhasil adalah bisnis money changer-nya yang dikelola oleh salah satu partner saya. Jadi moral of the story adalah saya itu kan newbie untuk urusan baju clothing line, nggak tahu bedanya katun sama polyester sebenarnya, ya kan? Tapi dan itu gagal. Yang cukup berhasil adalah di bisnis keuangan, di mana saya relatif punya pengalaman di sana, di bisnis keuangan, di money changer. Dan kemudian setelah setelah punya untung dari money changer, saya nge-leverage beli bank, beli BPR itu, and then setelah itu seluruh bisnis yang lain gagal, tutupin semuanya. Ya udah, selama ini banget cut loss gitu ya. Pokoknya kalau orang beli saham tuh salah, cut loss semua. Berhasil ini satu yang dijadiin gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu. Yang lain udah nggak berhasil, udah tutup. Ya selama 21 tahun berikutnya ya fokusnya di membesarkan banknya. Oke, luar biasa banget. Terus nih ya, setelah berhasil di bisnis money changer, kemudian membeli bank 300 juta, tapi NPL-nya, saya salah dengar nggak nih tadi? NPL-nya 300 juta juga gitu, tingkat kredit macetnya. 200 juta kredit macetnya. Oh, 200 juta. Kredit macetnya 200 juta, Bapak belinya 300 juta gitu. Nah, itu... total aset banknya 300 juta. Oh, total aset banknya 300 juta? Isinya bank itu cuma 300 juta. Jadi kalau di neraca, dilihat totalnya 300 juta asetnya. Oh, oke. Jadi udah di net ya, sama utang ya. Berarti ya. 300 juta. Oke. 300 juta itu... Gimana? Kenapa? Go ahead. Gimana? 300 juta itu total aset. Jadi kalau kita dilihat neraca nih, Mandiri ini neracanya 1.000 triliun. Nah, BP Lestari waktu saya beli neracanya 300 juta. Oke. Pak,
pertimbangannya apa Pak waktu itu beli BPR Lestari? Ini kan kalau saya lihat ya, ini tahun 99 ya, berarti kalau saya nggak salah nilai, mungkin ini gara-gara abis crash, abis krisis, waktu itu ada bank yang jatuh terus Bapak beli gitu. Semua bank jatuh pada waktu itu. Semua bank jatuh pada waktu itu? Semua bank jatuh, jadi kalau saya ditanya apa alasannya, saya cuma cari kerjaan, Mbak Ellen. Saya cuma cari kerjaan di mana saya bisa kerja gitu kan, karena saya udah berhenti kerja, memutuskan berhenti, mau jadi entrepreneur. Kemudian kerja ini gagal, kerja itu gagal, saya mau cari kerjaan nih yang kira-kira saya bisa lakukan. Kemudian ada bank dijual, saya pikir saya bisa kelola. Toh saya punya background 7 tahun sebagai professional banker kan, terakhir sebagai pemimpin cabang, harusnya sih bisa gitu kan. Jadi nggak punya grand plan, nggak punya, ya udah, that's it. Ada bank mau dijual, and saya beli. Jadi nggak ada detail planning, nggak punya grand plan sebenarnya. Dan flashback, kalau saya flashback sekarang, itu adalah ide yang sangat buruk. Nah, kok bisa? Kenapa itu? Perbankan tahun 98 itu lagi jelek-jeleknya, after crash, ya kan? Kayak sekarang nih, crash nih kan, after crash. Kemudian industri BPR itu industri yang gurem. Sekarang pun orang masih anggap BPR itu adalah bank kecil yang ada di pinggir pasar, yang papan namanya udah berkarat dan lampunya sudah kelap-kelip mati gitu kan. So dianggap bank yang gurem, kemudian resikonya tinggi. Nggak ada yang mau deket-deket sama industri BPR pada waktu itu. Dan terus kemudian tiba-tiba ada anak muda ya beli BPR. Kalau flashback sekarang, saya pikir itu ide yang sangat stupid, ide yang sangat bodoh. Ya, bagaimana caranya bisa berhasil? Tapi ternyata kenyataannya ini Pak Alex berhasil gitu. Jadi apa yang dilakukan selama ini udah berapa tahun ya? 21 tahun. 21 tahun sampai hari ini 21 tahun. 21 tahun. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Alex selama merintis, pertama bergerak, terus kemudian sampai akhirnya sekarang punya total aset 7 triliun, punya total 20 kantor, benar Pak ya? Iya. Sekarang 20 kantor. Ya, itu perjalanannya gimana Pak? Dari nol sampai sekarang jadi berhasil, dan bagaimana caranya keep improving sekarang gitu? Jadi gini ceritanya, jadi kalau ditanya sekarang apakah punya rencana, ya enggak. Dulu ada kerjaannya itu ya saya kerjain aja gitu kan. And I was young and stupid. Jadi nggak banyak pikir, ya sudah dikerjain aja. Dan kemudian hampir gagal. Jadi selama 3 tahun pertama itu saya merintis bank itu nggak punya nasabah. Tiap hari saya datang ke kantor tapi nggak punya satupun klien yang bukan keluarga saya. Jadi yang jadi nasabah saya itu adalah adik saya, adik ipar saya, papa saya, ibu saya, yang kemudian taruh deposito di bank saya karena dia lihat saya kasihan kali ya. So 3 tahun itu kerja nggak dapat customer, tiap hari kantor loh. Jadi lumayan berat pengalamannya, and I almost give up. Sebenarnya saya sudah nyerah ya. Kenapa saya keluar umur 30? Karena pemikiran saya kalau umur 30 kemudian saya menjadi entrepreneur, saya masih punya waktu spare sekitar 5 tahun untuk bikin ini berhasil ya. Jadi kalau ini kemudian gagal, saya masih cukup muda nih untuk balik kandang. Cari kerja lagi. Minimal saya bilang cari kerja lagi di bank-bank lain bisa lah gitu kan. Kalau nggak jadi pemimpin cabang, ya wakil pemimpin cabang atau kepala bagian kredit masih bisa lah gitu kan. So saya kasih waktu time frame 5 tahun untuk coba-coba. Nah, tahun ketiga ini udah nyerah ya, nggak punya klien. Terus saya mau jual banknya ya kan, saya mau jual. The problem adalah nggak laku. So saya stuck dengan barang ini kan. Jadi mau diterusin nggak ada untung, kemudian mau dijual juga nggak laku ya. Jadi ya udah saya kerjain, saya terperangkap di bank kecil yang namanya BPR Lestari pada waktu itu. Itu sampai tahun ketiga ya. Kemudian saya bertemu dengan satu orang senior banker lah ya. Senior banker, he's not a banker, dia pemain money changer, yang kemudian saya tahu banyak orang yang taruh uang sama dia.
Saya panggil kok, saya bilang itu. Ini kok nggak adil banget ya, saya bilang gitu kan. Saya ini banker dan saya punya bank, tapi orang nggak percaya sama saya. You are not a banker, saya bilang itu. Kamu tuh bukannya banker, nggak punya bank, ya kan? But people trust you. Taruh uang sama dia, ya kan? Saya banker, saya punya bank, orang nggak percaya sama saya bilang gitu. So, gimana caranya? Dia bilang sama saya satu kata yang sampai sekarang saya masih ingat. Dia bilang, Lex, dia bilang itu, saya sudah 20 tahun di sini. Ya, dia bilang 20 tahun di sini, dan selama 20 tahun saya kerja, saya tidak pernah sekalipun ingkar janji. Saya tidak pernah sekalipun salah janji. Kalau saya janji bayar orang, kalau saya janji bayar orang pasti tepat. Kalau saya nggak bisa bayar orang pada saat yang ditentukan, saya bilang sama orang itu. Ya. Jadi selama 20 tahun dia membangun reputasinya. Jadi saya bilang, oh ya saya baru 3 tahun. So saya masih punya 17 tahun to go gitu kan, untuk mencapai levelnya kawan saya itu. Nah, jadi itu yang membuat saya terus menekuni bisnis ini. Dan kemudian di tahun ketiga ini, ya, tahun ketiga kemudian somehow ada satu nasabah, satu orang datang ke kantor, dia taruh deposito, nilainya 30 juta, Ellen. Ya. Itu nasabah saya yang pertama yang bukan keluarga saya, yang taruh deposito. Entah kenapa, saya nggak ngerti juga sampai sekarang kenapa dia taruh deposito di bank kecil begitu. Ya, kalau dilihat sekarang penampilannya, banknya, kantornya seperti warung bakmi, warung bakso, ya kan, lusuh dan segala macam. Sampai sekarang saya nggak ngerti juga kenapa dia bisa taruh deposito 30 juta gitu kan. Saya pegang bilet depositonya, ya saya dansa di banking hall, and menurut saya I can see the light at the end of the tunnel. And this is the beginning. So setelah itu saya confirm, okay, this is my work, dan saya terusin dan saya nggak menengok ke belakang lagi after that. And sampai hari ini. Luar biasa banget. Pak Alex, ini kalau saya bisa rangkum ya, tadi kan Pak Alex keluar di usia 30 tahun, pokoknya misinya adalah, gue harus punya bisnis sendiri nih. Kalau gagal 5 tahun, saya masih bisa balik kandang kerja gitu. Dan terus bisnisnya macam-macam dicobain semua. Akhirnya Pak Alex menemukan sebuah bisnis, money changer, terus kemudian ke perbankan. Karena kemudian Pak Alex pilih ini karena punya background di bidang tersebut. Paling nggak ada ilmunya di situ ya. Jadi kita harus punya ilmu di satu bidang untuk bisnis yang akan kita tekuni. Kira-kira gitu ya Pak ya, pelajaran pertama ya. Kalau saya lihat flashback pengalaman saya, kan saya lebih besar karena saya punya, at least sebagai professional banker, saya tahu bagaimana cara kerjanya bank. Betul. Ya, walaupun sebagai seorang professional banker dengan seorang entrepreneur, itu ternyata dua permainan yang, dua binatang yang berbeda. Ya, jadi as a bankers, professional bankers, itu kemudian menjadi pengusaha bank, ini dua hal yang sebenarnya totally different ya. Tetapi minimal saya ngerti cara bekerjanya. Jadi mesinnya banking itu ngerti lah ya. Jadi itu mungkin kans kita menjadi lebih besar. Jadi maksud saya, daripada saya jadi pedagang mobil, daripada saya jadi pengusaha garment, mungkin kan saya, kalau dilihat pengalamannya, kan saya lebih besar berhasil di industri keuangan. Oke. Jadi seperti yang ini ya, saya jadi keingat satu quotes dari Warren Buffett nih. Warren Buffett tuh sempat bilang, the risk comes from not knowing what you are doing. Jadi kalau kita ngerti sebenarnya bisnis apapun atau investasi apapun, kalau kita ngerti ilmunya, maka kita bisa untuk menjalankannya gitu ya Pak ya. Nah tadi saya juga dapat satu lagi nih, pelajaran dari Pak Alex Chandra nih. Buat teman-teman semuanya yang mau mulai berbisnis, mau mulai berinvestasi. Nah, satu hal yang saya dapat dari Pak Alex ini adalah keberanian. Banyak orang takut untuk melangkah nih ya. Takut untuk melangkah, ntar kalau aku gagal gimana, Kalau Pak Alex nih aku lihat tadi, cara berpikirnya tuh nyantai banget. Kalau salah, gagal ya udahlah, ntar masih bisa balik kandang lagi. Kalau salah, gagal ya udah gitu, saya masih punya usia dan seterusnya, dan bahkan berani sampai 3 tahun gitu ya. Kemudian sampai mau jual banknya ternyata nggak laku, ya udah ditekuni gitu. Maksudnya hidupnya mengalir tanpa harus memikirkan kalau saya gagal gimana. Jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis, mau mulai berinvestasi, yang pertama adalah punya ilmunya dulu, paling nggak ada background ilmu di bidang tersebut, dan kemudian yang kedua adalah berani dalam tanda kutip nih, berani gagal gitu ya, dengan risiko yang terukur juga ya Pak Alex ya. Tadi saya mau kasih disclaimer, nggak seberani itu sebenarnya.
Mbak Ellen. Dan itu Ya. gimana, Jadi gimana? gini kan saya ingin jadi pengusaha gitu kan. Terus kalau saya pulang, saya kontrak rumah di Jalan Suli di Kota Denpasar. Terus ada tukang apa ya, tukang minimarket, bukan minimarket ya, warung kecil gitu ya. Dimana kalau saya beli makanan di situ, beli camilan segala macam. Terus saya perhatiin orang ini, saya bilang, kok dia bisa hidup ya, ya kan? Dia kan nggak sekolah, saya kan lebih pintar, saya kan sekolah. Saya bilang, kok dia bisa hidup, saya nggak bisa gitu kan. Dia jualan gitu aja bisa kok gitu kan. Jadi ada semacam apa ya, semacam kok dia bisa, kok saya nggak bisa gitu kan. Orang Yes, saya lebih sekolah kok gitu kan. Nah kemudian saya bilang sama papa saya bilang, Pak saya mau berhenti kerja. Oh ya, mau ngapain? Mau dagang, mau usaha apa? Belum tahu, saya bilang gitu. Papa saya nggak bilang, ini interesting. Papa saya nggak bilang jangan, nggak bilang apa-apa. Dia bilang oke, dia bilang gitu, ya kan? Saya bilang, Pak, saya bilang titip anak. Kalau saya gagal, saya mau titip anak. Anak saya waktu itu baru 1, ya kan? Kalau saya gagal, saya mau titip anak supaya anak saya disekolahin. Jadi ada safety net-nya. Itu tuh udah ngejawab pertanyaan ini nih. Pak, permisi, gimana penghasilan Bapak untuk keluarga selama 3 tahun? Bapak tidak ada customer selain keluarga. Bertahan usaha selama cash flow negatif tersebut, menggerus tabungan belum breakthrough, kayak gitu-gitu pertanyaannya. Ya, ntar saya jawab sebentar ya. Jadi papa saya jadi ada safety net-nya sebenarnya. Saya bilang sama papa saya, kalau saya gagal nanti anak saya tolong titip di sekolahin. Papa saya bilang, oke, nanti kalau kamu gagal bisnisnya, anaknya bawa ke kampung saya di Rangkas Bitung, di Jawa Barat, kampung kecil, dia sekolahin. Kemudian papa saya nunjuk, kita punya toko di kampung saya, kemudian papa saya punya toko 1, sebelahnya ada kios kecil 1, ya punya dia juga, tapi kosong. Dia bilang nanti kalau mau pulang itu tuh toko boleh dikelola, dia bilang tuh. Jadi saya nggak modal nekat sama sekali, saya ada safety net-nya. Ada backup. Nah, Oke, good. Oke. Terus kemudian ketika saya terjun, saya punya tabungan. Gini, pada saat saya berhenti kerja di BCA, ya, saya kerja dulu. Ada satu perusahaan garment yang kemudian mempekerjakan saya sebagai general manager. Jadi saya pindah ke sana dulu, yang gajinya besar sekali. Ya. Saya digaji dolar, ya. Dan gaji dolar itu waktu itu dolarnya 15.000, ya. Jadi uang saya banyak sekali. Jadi nggak banyak sekali lah, banyak lah gitu kan. Nah, uang tabungan itulah yang saya gunakan untuk menghidupi keluarga selama 3 tahun. Selama 3 tahun, karena ketika saya gaji saya $2.500, ya. Katakanlah on average dolarnya kan turun naik antara 10.000, 12.000, 15.000, ya kan. Jadi kalau dolarnya 10.000 aja, itu gaji saya udah berapa tadi itu? 25 juta. Ya. 25 juta pada waktu itu, tahun 98, ya kan. Tahun 98. Jadi gaji saya udah 25 juta dan itu saya berjalan 8 bulan. Ya. Nah, uang itu yang saya save, yang kemudian dijadikan menanggung biaya hidup selama perusahaannya belum menghasilkan. Oke, menarik banget. Oke, kalau gitu kesimpulannya saya tambahin nih ya. Jadi yang pertama adalah butuh ilmu untuk sesuai dengan bidang yang ingin ditekuni gitu. Terus kemudian yang kedua adalah keberanian dengan risiko yang terukur. Ternyata nih ya, dalam investasi, dalam bisnis, ketika saya interview, saya senang banget bergaul dengan pengusaha-pengusaha sukses. Kenapa? Karena katanya kalau mau berhasil itu harus dekat dengan orang yang sudah berhasil. Dan saya nemuin satu ciri-ciri yang sama dari pengusaha-pengusaha yang berhasil ini. Contoh ada Ibu Lidrawati Wijoyo, ada Pak Hermanto Tanoko, kemudian saya juga baca profil buku biografinya William Suryajaya yang mendirikan Astra International, dan sekarang Pak Alex P. Chandra. Di sini saya menemukan satu persamaan. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang memang berani mengambil resiko yang terukur. Kata kuncinya adalah terukur gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai bisnis, mau mulai investasi saham, nomor 1 belajar dulu nih, dibekali ilmu. Kemudian yang kedua ya, mesti ngerti gimana cara ngukur resikonya, bukan asal hajar bleh. Nah, bicara tentang perusahaan perbankan ya. Beberapa hari kemarin ini saya ada cerita tentang BRI mulai murah loh, yuk kita beli untuk investasi jangka panjang. Nah, saya melihat bahwa
saham ini masih bisa terkoreksi sampai bulan Oktober. Ya, jadi ada 2 skenario, nanti saya ceritain belakangan aja, masih bisa terkoreksi sampai bulan Oktober. Dan ketika saya ngomong beli saham perbankan, nge-lag ya, ini. Halo? Ya, Ya. ketika saya bilang beli saham perbankan, itu saya nggak bilang hajar semua, habisin uangmu beli ini. Enggak. Tapi kita belinya bertahap. Dari 100% modal yang digunakan untuk investasi, itu masuk 20-25% dulu. Artinya masih tetap ada bantalan 70-75% untuk beli. Kalau sampai dia turun, ataupun jika dia lanjut naik, itu kita masih punya modal gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi dengan Pak Alex Chandra, teman-teman yang mau belajar untuk investasi saham bisa langsung aja ke ellendesmi.com/kci. KCI ini adalah kelas calon investor, dan yang udah jadi investor saham nggak usah khawatir, nanti juga akan dapat kelas lanjutannya, yaitu diskon Vagansa, ya ini setiap hari Sabtu jam 9. Untuk KCI ada jadwalnya, ini saya adakan bareng dengan Bursa Efek Indonesia dan gratis untuk KCI-nya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi, Pak Alex ya. Saya jadi keinget satu quotes nih dari Robert Kiyosaki. Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Ini luar biasa banget nih. Kayaknya cocok banget nih buat diskusi kita sore hari ini. Oke, Pak Alex. Ya, ini sekarang kan dalam kondisi COVID-19 kayak gini ya Pak ya, kondisi COVID-19 gini, ada kebijakan juga dari pemerintah tentang restrukturisasi hutang, terus saya lihat sendiri banyak orang-orang mulai kesulitan keuangan, mereka perekonomiannya melambat, dan di Bali sendiri mungkin ya, kan sektor pariwisata yang menjadi andalan ya, sekarang kan lagi slowing down banget. Ini gimana menghadapinya Pak? Apakah tingkat kredit macet menjadi naik? Terus bagaimana caranya BPR Lestari ini mempersiapkan kondisi seperti ini supaya bisa survive dan bahkan menjadi semakin maju? Oke. Pertama mengenai krisis ini ya. Jadi krisis ini sebenarnya yang terjadi adalah mesinnya mati. Mesin perekonomiannya yang tadinya berputar tiba-tiba mati. Orang nggak keluar, nggak ke Starbucks, orang tidak ke hotel dan sebagainya. Jadi mesin perekonomiannya mati. Tetapi kita lihat begini, apakah problem ini merupakan problem struktural atau problem yang temporer? Jawab dulu. Ya. Kalau artinya kalau problem struktural maka selamanya akan seperti ini, ya. Tidak akan ada lagi bisnis hotel. Ini kita ngomongin di Bali. Tidak akan ada bisnis hotel lagi, kafe-kafe tidak akan ada lagi, bioskop-bioskop orang nggak ke bioskop lagi. So they are all gone. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Atau ini temporer? Kapan temporer? Nanti kita akan decide berapa lama waktunya. Kalau saya menganggap bahwa yang terjadi adalah temporer, mesinnya mati, tetapi adalah short term, ya kan? Setelah vaksin diketemukan misalnya, karena isunya bukan isu ekonomi kan, isunya adalah isu health, isu kesehatan. Orang takut, jadi orang nggak keluar dan sebagainya. Tetapi ketika treatmentnya diketemukan, vaksinnya diketemukan, orang kan keluar lagi, orang kan pergi ke Starbucks lagi kan, orang kan jalan-jalan lagi. So the business will restart. The engine will restart. Jadi problem ini adalah problem temporer. Itu analisa kita pertama kali. Itu dulu. Ya. Nah kalau problem temporer, problemnya di mana? Problemnya cash flow. Sekarang nggak punya cash flow karena nggak ada bisnis kan. So the problem yang dihadapi oleh perbankan sekarang adalah pengusaha di sebelah sana yang kredit nggak punya cash flow sekarang. Kenapa? Karena mesin saya mati Pak. Tetapi apakah bisnisnya hilang? Tetapi apakah demand-nya hilang? Demand-nya nggak hilang. Ya. Nanti setelah vaksinnya diketemukan, orang akan berbelanja lagi, maka mesinnya akan bergerak kembali. So, kesimpulan kita ini adalah problem temporer, masalah cash flow. Maka solusinya adalah restructuring. Restructuring. Solusinya restructuring kan, pemerintah sudah bilang, Pak Jokowi, kemudian dari OJK bilang, oke, sekarang semuanya di restructure aja. Jadi bank akan melakukan restructuring. Ya. Kalau di restructure, ya nanti ini teknis banking. Kalau di restructure nggak akan ada kredit macet. Ya. Jadi nanti lihat laporan perbankan akhir tahun. Ya. Pasti kredit macetnya terkontrol. NPL-nya pasti terkontrol. Ya. Akan di bawah 5. Kenapa? Karena kreditnya di restructure. Dikasih waktu ya untuk bernafas.
dikasih penundaan, dikasih kredit baru untuk membayar angsurannya sehingga kreditnya menjadi lancar, ya, atau didiskon bunganya sehingga kreditnya menjadi lancar, atau diperpanjang tenornya sehingga kreditnya menjadi lancar. Prinsipnya adalah menjembatani terhentinya cash flow dia selama periode COVID ini. Nah, tinggal berapa lama? 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan, ya. Jadi selama proses restructuring ini, kredit macet di perbankan tidak akan naik. Percaya sama saya. NPL-nya nanti reportnya NPL-nya akan di bawah 5 semuanya. Menarik. Ya. Menarik. Karena go ahead, Pak. Ya, karena problemnya adalah cash flow dan itu temporer. Bisa 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Dan OJK bilang, oke, di restructure aja. So, we are doing restructuring. Ya, itu satu isu. Ya, jadi banking akan sustain. Ya, kalau sekarang udah didiskon 40%, beli. Kan diskon sekarang sekitar 40% ya, perbankannya. Benar. Ya, Pak, ini kalau tadi kan memang restructuring itu menjadi sebuah solusi buat nasabah ya, yang mereka punya hutang, jadi maksudnya ya, jadi ada kelonggaran lah gitu. Nah, tapi pertanyaannya nih Pak, nanti untuk perusahaan sendiri, untuk perusahaan perbankannya, di mana di sini adalah BPR Lestari, itu income-nya dari mana gitu, buat masih bayarin kayak ada bunga deposito nasabah gitu. Jadi kalau secara keuangan, kita yang namanya restructuring itu adalah financial engineering, ya. Jadi kalau dilihat neracanya, banknya akan profit, nggak ada kredit macetnya akan terkontrol dan segala macam. Itu satu bagian. Part bagian berikutnya adalah masalah likuiditas. Duitnya ada nggak banknya, gitu kan? Nah, jadi ini dua hal yang terpisah. Satu mengenai sustainability dari bisnisnya, dia akan sustain. Yang hal kedua adalah masalah likuiditasnya. Banknya punya likuiditas nggak buat bayar karyawan, buat bayar bunga deposito orang, gitu kan? Betul. Ya kan? Nah, likuiditas ada dua. Satu dari modal banknya sendiri. Dua, cadangan likuiditasnya. Dia akan punya reserve, ya kan? Ketiga, dia kalau habis cadangan reserve-nya dan modalnya sudah habis, kemudian dia nggak dapat flow in cash in, bank itu kan punya kredit. Aset terbesarnya ada di kredit kan, ya. Nah, problemnya adalah yang kredit, kalau saya minta tagih sekarang, bayar sekarang, ya, bayar, dia nggak bisa bayar. Kenapa? Betul. Kan udah jadi gudang, udah jadi aset, udah jadi persediaan, ya. Kalau saya minta uangnya sekarang, dia akan lempar saya pakai bakyak tuh. Ya benar. Ya. Pakai bakyak. Iya dong, dia bilang, like lu gila, dia bilang tuh, gue kan belum jatuh tempo kreditnya, ya kan, kreditnya udah jadi gudang segala macam. Kalau saya banknya minta pembayaran sekarang, nggak mungkin dia bisa bayar. Makanya kreditnya bank ini akan bisa diagunkan kepada bank besar untuk mendapatkan fresh fund, mendapatkan likuiditas baru. Jadi, dan itu sudah dikeluarkan perpunya hari ini, saya baca perpunya. Jadi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas akibat restructuring, ya kan? Pertama karena misalkan uangnya tadi habis, ya, maka dia akan mendapatkan bantuan likuiditas quote unquote dari bank-bank jangkar namanya, bank-bank besar, ya, untuk mengagunkan kreditnya. Kan di neraca saya ada kreditnya saya nggak bisa tagih, ya kan? Maka kredit ini saya agunkan, saya dapat pinjaman, dapat cash flow baru. Istilahnya dapat stimulus lah ya Pak ya. Itu bukan stimulus, itu likuiditas, itu bantuan likuiditas. Jadi itu liquidity reserve. Jadi banking itu ada satu fungsi yang begini-gini. Kalau orang taruh deposito di bank, kan bank akan kasih kredit. Right? Oke. Nah, the problem dengan bank adalah kreditnya saya nggak bisa, kalau semua deposannya minta uang sekarang, saya nggak bisa minta si kreditnya bayar sekarang juga kan, karena dia sudah pakai usaha dan lain sebagainya. Jadi ada satu kelemahan struktural dalam industri perbankan yang namanya mismatch seperti ini. Kalau deposannya mau tarik semua dananya, nggak ada bank yang bisa punya reserve, ya kan? Bank akan siapkan namanya reserve requirement-nya, cash reserve-nya, mungkin 10% atau 20%, ya. 100% nggak mungkin bisa. Jadi ada satu lubang yang struktural
di industri banking dimanapun di dunia, bahwa kalau nasabahnya melakukan penarikan sekaligus dan semuanya, maka bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Nah, karena itulah maka ada yang namanya lenders of the last resort. Setiap sistem perbankan mensyaratkan adanya lender of the last resort, artinya bandar besar, ya, yang akan nalangin problem likuiditas jangka pendek yang dialami oleh sebuah bank ini. Ditanyain nama ini nih Pak, audience nih Pak, anchor banknya siapa? Bank jangkarnya tuh siapa Pak gitu? Oke, saya terangin dulu ya. Jadi harus ada satu institusi bandar besar yang akan memberikan talangan likuiditas, namanya talangan likuiditas terhadap bank-bank yang kesulitan likuiditas kayak tadi karena mismatch. Dan itu siapa? Itu fungsi bank sentral. Jadi kalau kita belajar, fungsi bank sentral sebagai apa? Sebagai lender of the last resort. Tanpa lender of the last resort, perbankan selamanya akan at risk. Ya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa Perpunya mengatakan bahwa Bank Indonesia akan melakukan penempatan. Pemerintah akan melakukan penempatan di bank-bank jangkar, kemudian bank-bank jangkar akan memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank dan seterusnya. Jadi likuiditasnya akan disupport dari government ke bank jangkar, kemudian bank jangkar akan memberikan kepada bank-bank pelaksana, termasuk BPR di sana. Nah, bank jangkarnya siapa? Belum ditetapkan. Tapi sudah jelas bahwa itu 15 bank terbesar di Indonesia. Jadi dananya dari pemerintah nih. Kalau ada bank yang kesulitan keuangan, kalau ada bank yang kesulitan likuiditas, maka pemerintah akan melakukan penempatan ke bank jangkar akan melakukan pembelian kredit atau memberikan pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan, yang mengalami kesulitan likuiditas tadi. Jadi ada dua problem. Satu, masalah apakah banknya sustain atau enggak dengan kondisi seperti ini. Saya bilang sustain, ya kan, karena di restructure, ya kan. Kemudian masalah likuiditas. Ya, likuiditinya gimana? Likuiditinya satu, banknya punya modal cukup enggak? Dua, banknya punya cash reserve cukup enggak? Ya, kalau satu dua ini enggak cukup juga, sekarang udah ada bandar besarnya pasang badan. Saya akan memberikan Pak Jokowi yang bilang, kemudian Pak Jokowi bilang, kemudian Perpunya udah keluar, kemudian peraturan pemerintahnya sudah keluar yang mengatakan tadi baru saya baca tadi pagi, tadi sore bahwa pemerintah akan melakukan penempatan di bank jangkar, kemudian bank jangkar akan memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan ya yang mengalami kesulitan likuiditas. Itu skemanya. Jadi kalau saya lihat secara profit and loss banknya sustain, secara liquidity udah diadres masalahnya. Oke. Menarik banget. Iya, menarik banget Pak Alex ya. Nah, ini sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman juga nih ya Pak ya. Jadi ini satu sisi dari perbankan yang mungkin nggak banyak diketahui oleh banyak orang ya. Jadi Pak Alex menjelaskan dengan sangat detail sekali tadi ya. Jadi ada bank jangkar yang akan membantu untuk bank-bank lainnya yang membutuhkan gitu. Nah, hari ini nih Pak ya, kebetulan banget temanya tuh bisa pas banget ya. Padahal saya juga nggak pas-pasin. Hari ini tuh saham-saham perbankan kembali lanjut turun ya, seperti bank besar juga BCA, BRI, dan bank-bank yang lainnya. Beberapa hari kemarin saya sempat ajak teman-teman semuanya untuk berinvestasi di saham perbankan, mulai dari 2 pekan yang lalu. Dan saya bilang, masih akan bisa turun lagi ya. Jadi kalau teman-teman masuk di perusahaan perbankan ini, berinvestasi di saham-saham perbankan, duitnya jangan semua dihabisin ya. Jadi saat ini exposure sekitar 20-25% dulu, dan benar turun lagi. Dan apakah akan lanjut turun lagi? Ya saya nggak tahu gitu. Yang jelas saat ini kesempatan peluang seperti yang tadi Pak Alex bilang, saham-saham perbankan tuh sekarang harganya udah turun 40%, sedangkan untuk BRI sendiri untuk valuasinya saya lihat ini udah sangat murah sekali, tertinggi valuasinya 2017 kemarin tuh 15, sekian, sekarang BRI ini valuasinya 9, sekian gitu. Jadi kalau menurut saya ya, ini Pak Alex ini dulu beli perusahaan perbankan BPR Lestari tahun 99 habis krisis. Nah sekarang teman-teman kalau mau ikut jejaknya Pak Alex nih ya, jadi teman-teman Jadi teman-teman kalau mau ikut jejaknya Pak Alex ini ya, teman-teman nggak perlu modal yang sampai 300 juta atau berapa. Teman-teman bisa start dari modal yang kecil nih. Contoh, teman-teman kalau mau beli saham perusahaan ini ya, BRI 2490 ini cukup dengan 200
250 ribuan ya, 250 ribu itu dapat satu lot BRI gitu. Jadi mulai nyicil untuk investasi jangka panjang. Nah, tadi jawaban dari Pak Alex juga melegakan teman-teman yang mau berinvestasi di perusahaan perbankan gitu ya. Nah, jadi ini kalau saya bilang ini adalah kesempatan. Ya, ini adalah kesempatan. Cuman sekali lagi, kalau Anda investasi jangka panjang, itu harus siap. Ada naik, ada turun. Nah, kalau Anda nggak siap dengan turunnya harga saham, padahal perusahaan ini fundamentalnya bagus, ya jangan jadi investor. Jadi trader aja gitu. Karena kalau trader cuan jual ya, kalau nggak siap turun banyak ya jangan jadi investor. Trader itu turun cut loss. Tapi kalau saya bilang BRI buat long term investing, Anda harus siap beli 25% sekarang di harga 2.400 2.500-an. Kalau turun lagi masih punya cash terus. Kalau saya perhatikan sampai akhir tahun nanti nyicilnya, paling nggak sampai Oktober November. Nah, kalau Pak Alex sendiri nih Pak, gimana Pak Alex merespon saham-saham perbankan yang sekarang ini lagi turun? Apakah ini sebuah peluang atau gimana, Pak? Saya itu ngumpulin saham. Dua saham yang saya kumpulin, BBCA sama BBRI. Ya, udah lama saya kumpulin. Sama dong, Pak. Saya juga suka dua itu. Sama ya, dong. Ya, saya kumpulin. Kumpulin itu gimana? Setiap bulan saya beli. Naik dia, karena saya tidak seperti Mbak Ellen yang bisa ngikutin harga, dan saya nggak tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Jadi saya tahunya beli aja. Ya, jadi setiap bulan saya beli, tapi sedikit-sedikit. Cara mainnya begitu, tiap bulan beli, naik beli, turun beli gitu kan. Terus bertahun-tahun dikumpulin begitu. Dan kemudian kapan jualnya? 15 tahun lagi. Jadi sekarang sekarang beli aja, tapi belinya sedikit-sedikit supaya emosi saya tidak terganggu. Kalau belinya banyak, dia turun kan saya stres. Kalau saya belinya sedikit, harganya turun kan. Kalau saya misalnya belinya 100 slot, kemudian besok turun 100 poin, kan juga nggak banyak. Oh, cuma berapa 100 slot? Kalau cuma turun 100 poin kan cuma berapa, 10 juta? Iya. Iya kan? So 10 juta tidak mengganggu jiwa saya gitu kan. Oke. Jadi emosinya nggak terganggu dengan investmentnya saya. Ini teman-teman nih ya, perhatiin banget, jangan tidur dulu kalau lagi meleng apa, perhatiin nih. Saya mau ulang lagi kata-kata dari Pak Alexandra. Teman-teman kalau mau jadi orang sukses, dekatlah dengan orang sukses. Kalau mau jadi berhasil, dengerin orang yang sudah berhasil. Ketika saya mengatakan investasi itu masuk dikit-dikit, start small duluan. Tapi banyak yang, wah nanti kapan kayaknya langsung masukin duit gede, turun bingung. Nah, ini orang sukses di depan teman-teman nih, Pak Alexandra. Ini aja beli sedikit-sedikit supaya apa? Emosinya nggak keganggu, nggak stres, nggak terlalu happy, nggak gimana. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi money management yang seringkali saya ajarkan juga. Nomor satu banget ketika kita beli saham, berinvestasi adalah bahkan berbisnis, start small. Semua resiko harus terukur. Smallnya itu sekecil apa? Sekecil, saya nggak bisa ngomong dong. Kecilnya saya dan kecilnya teman-teman beda. Jadi kalau saya bilang kecil tuh artinya kecilnya kalau saham ini turun, kamu masih bisa makan enak, tidurnya nyak, uang nganggur, jangan duit dapur gitu. Nah, kalau saham ini naik, kamu juga nggak euforia gitu. Nah, tadi sebenarnya strategi Pak Alex gunakan, setiap bulan, sepanjang tahun, beli terus, itu adalah strategi nabung saham. Ya, jadi yang saya jelasin di buku yang biru itu adalah strategi nabung saham. Nah, sedangkan kalau teman-teman belinya ketika pasar saham lagi crash, langsung beli dalam satu jumlah yang besar, itu namanya strategi lamsam. Namun, untuk strategi lamsam ini sendiri, saya juga tidak menyarankan teman-teman langsung beli pada satu titik harga. Jadi kalau teman-teman mau beli saham BRI atau BCA, kebetulan banget sih saya juga kalau ngomong dua itu terus itu sambil nunggu BPR Lestari IPO. Oke ya. Nah, jadi kalau saya bilang beli dua saham itu secara lamsam, sekarang beli gitu. Belinya juga bertahap. Sekarang kan masih bulan Mei sampai bulan Desember ya. Saya bilang Oktober tuh biasanya rata-rata menjadi bottom sejak tahun 1929. Kemudian Desember ini biasanya November Desember itu setelah bottom mereka akan saham itu akan mengalami pemulihan November Desember. Jadi Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 7 bulan. Jadi 1 bulan 10% dari modal yang akan Anda gunakan untuk investasi jangka panjang. Itu boleh. Atau kalau nggak siap 10%, 5% sampai tahun 2021 Anda masih masukin itu.
15 tahun boleh ya, atau hold sampai tahun 7. Biasa tahun 7 itu menjadi tahun puncak, atau nggak dijual sama sekali, mau dijadiin kado buat anak cucu, itu jauh lebih bagus ya Pak ya, daripada warisannya warisan utang gitu. Oke, sangat mencerahkan Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari audiens dan juga diri saya nih Pak, penasaran nih, ada nggak target mau IPO Pak, keinginan untuk IPO? BPR itu nggak boleh IPO. Oh iya, BPR nggak boleh IPO ya? Ya, Saya karena baru tahu. undang-undangnya tahun zaman kuda, tahun jadul ya, dan belum direvisi sampai sekarang, mengatakan bahwa BPR itu dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Therefore, kalau dia jual di pasar modal kan bisa ada asing beli, ya kan? Jadi ceritanya zaman dulu waktu bikin undang-undang, pertama dia tidak pernah memikirkan bahwa akan ada BPR yang bisa besar, ya, sehingga nggak pernah dipikirkan bahwa suatu ketika dia akan masuk ke pasar modal. Itu kemudian dua, juga pasar modal ketika undang-undang dibikin juga tidak seperti sekarang, ya. Jadi undang-undangnya ini terlambat menurut saya, sampai sekarang belum diupdate, ya. So technically, legally BPR nggak bisa IPO. But kemarin saya sudah dapat, karena kita ngomong terus, saya bilang kalau BPR-nya mau governance-nya lebih bagus, kalau mau dapat modal lebih banyak, kalau size-nya mau lebih besar, kan harus menggunakan instrumen keuangan yang modern kan, dan itu ada pasar modal. Ya, jadi peraturannya begini, undang-undangnya kalau ngubah undang-undang susah karena harus ke DPR segala macam. Tetapi OJK-nya bilang begini. Tapi kalau sekarang kan saya punya 6 BPR, kemudian ada holding company. Lestari Capital itu sebagai holding company-nya yang memiliki 6 BPR. Nah, holdingnya ini boleh IPO. BPR-nya nggak boleh IPO, tapi holding company-nya ini boleh IPO, diperkenankan IPO, tapi IPO-nya terbatas. Ya, kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti mengenai kemungkinannya IPO, tetapi mungkin dalam jangka menengah targetnya sebenarnya kita mau bikin bahwa size-nya kalau bisa sampai 10 kali lipat dari sekarang, kan rada nendang tuh kalau mau IPO tuh gitu kan. Jadi sebenarnya target saya sebelum COVID ini kita sudah bilang 10x. Jadi Lestari mau 10x gitu kan, within 10 years. Nah, so after 10x baru mungkin kita bisa pikirkan untuk go public. Supaya lumayan lah size-nya. Oke, tadi ada disebut tentang Lestari Holding ya, Lestari Group ya. Nah, selain BPR Lestari sendiri, ini Lestari Holding ini di bawahnya ini ada perusahaan apa aja, Pak? Hanya ada dua kerjaannya. Satu, dia mempunyai BPR, kemudian dia berinvestasi di properti. Menarik sekali. Nah, ini kita belum bicara tentang propertinya nih ya. Jadi Pak Alex ini juga punya satu holding company yang berinvestasi di properti juga. Nah, investasi di propertinya ini gimana Pak? Maksudnya investasi properti yang kayak gimana? Apakah dijadiin mall atau gimana model bisnisnya gitu? Iya, jadi kita tidak sebagai operator, kita sebagai investor. Jadi ada operator yang bikin hotel, kita sebagai pemegang saham di sana. Kemudian ada operator yang mendevelop satu lahan, kita sebagai investor di sana. Jadi Lestari Capital itu dia tidak menjadi operator bisnis, dia hanya sebagai lembaga investasi. Dia investasi di BPR, di mana BPR-nya sudah punya manajemennya sendiri, kemudian dia berinvestasi dengan partner-partnernya yang di bidang properti. That's it, hanya dua line of business saja. Oke. Sebelum kita lanjutkan diskusi bareng Pak Alex Chandra ya, teman-teman, ini kan banyak yang dari Bali, Pulau Bali juga ya. Teman-teman yang mau belajar untuk investasi pasar modal, investasi saham bersama dengan saya, ini di ellendesme.com/kci, ini saya bekerja sama dengan IDX, gratis ya ini ya, IDX di seluruh daerah. Kebetulan Bali ini belum saya tulis gitu, jadi saya belum ini di Bali belum. Nah, teman-teman bisa tulis aja di situ domisilinya Bali, kemudian pilih aja untuk lokasi KCI bebas di mana, tapi tetap secara online semua, jadi tetap bisa mengikuti. Yang di Bali pun tetap bisa mengikuti kok karena online. Nah, domisili tulis aja Bali gitu. Oke, menarik banget Pak. Pak Alex, kalau sekarang nih ya kondisi COVID-19 seperti ini ya, terutama di Bali ini kan banyak teman-teman dari Bali ya Pak ya. Kemarin saya sempat nge-live juga dengan satu audiens ini dari Bali, dan dia menanyakan tentang, aduh gimana nih ya bisnis ini pariwisata, terus kemudian dia punya ini rental mobil.
dia punya rental mobil di Bali. Ini slowing down banget gitu. Jadi tipsnya dari Pak Alex gimana untuk teman-teman yang terdampak COVID-19 secara signifikan, terutama di Bali. Bali, Bali, komen dulu, Bali, Bali, tulis Bali, Bali. Oke, sambil kita dengerin Pak. Pertama, menurut saya ini bukan yang pertama kali kita alamin. Ya, 2002 juga begini. Ya, ada bom Bali meledak di Legian dan Bali menjadi sepi. Ya, persis seperti sekarang. Ya. And 2005 juga begitu, kejadian lagi. Jadi saya pikir ini bukan pengalaman pertama buat Bali. Ya, jadi kita sudah mengalami 2002, 2005 dan sekarang. Ya. Dan saya berani bertaruh bahwa ini urusannya hanya temporer, ya. Hitungan saya maksimal 24 bulan. Ya. Stress test yang kita lakukan di kantor itu 24 bulan, Mbak Ellen. Ya. Dalam 24 bulan ini kita bisa survive nggak? Kita bisa tahan nggak? Cashnya cukup nggak? Mampu bayar karyawan nggak? Dan segala macam. So, perhitungan kita semuanya stress test 24 bulan. Karena apa? After 24 bulan, demand kan masih ada kan? Kalau kita lihat sekarang, lihat contohnya di Wuhan. Begitu Wuhan dikatakan clear, kemudian lockdown-nya dilepas, dibuka, ya. Lihat orang kan berbondong-bondong, puluhan ribu orang keluar rumah, datang ke pusat-pusat pariwisata kan. So after COVID ini, after period ini masih ada kehidupan di sana, ya. Dan industrinya tidak hilang, ya. Tetapi sekarang lagi shutdown mesinnya. Jadi kita sebagai pebisnis sekarang hitung kemampuan cash reserve kita untuk lewatin fase 24 bulan lah at least. Ya. Cukup nggak uangnya? Cukup nggak cash reserve-nya? Potong ongkosnya kalau diperlukan. Jual asetnya. Rugi nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting jangan mati. Karena setelah lewat ini akan ada kehidupan. There's a life kan? Akan ada kehidupan setelah COVID ini. Jadi jangan mati. Jadi saran saya kepada para pebisnis, oke, sekarang sepi. Ya kan? Ya udah oke. Therefore, sebenarnya yang sangat penting saya bilang kenapa Lestari agak sedikit nyaman krisis ini. Karena cash reserve kita besar, Mbak Ellen. Kita punya cash reserve tuh hampir 35%, 40% dari DPK. Banyak sekali, angkanya itu 1,7 triliun kita pegang cash sekarang, gitu. Jadi oke, kita susah, tapi hitungan saya cukup, gitu kan, melewati krisis ini. Nah, buat teman-teman, menurut saya lewatin krisis ini, lewatin periode ini karena akan ada kehidupan di after this. Yang penting, yang saya mau sampaikan begini, bahwa posisi kayak di Lestari lah, kita merasa relatif nyaman. Kenapa? Karena punya cash. Jadi karena krisisnya akan terjadi lagi. After ini pasti akan ada lagi di depan. Ya. Jadi kalau kita sekarang make mistake, jangan bikin kesalahan yang sama untuk ketemu krisis yang berikutnya. Apa-apa yang kita kerjakan sebelum krisis atau ketika zaman normal, misalkan numpuk cash segala macam, itu menentukan posisi kita during the crisis. Dan krisisnya akan terjadi lagi di depan. Saya jamin bahwa akan terjadi krisis lagi. Kita ngalamin berapa? 98, 2002, 2005, 2008. Ya. Udah berapa krisis, Pak? Bapak udah ngalamin berapa krisis? 98, ya kan? Krisis moneter yang gede-gedean. Kemudian 2002, bom Bali pertama. 2005, bom Bali kedua. 2008, kasus Senturi, ya kan? Dan kalau saya bilang 2015 sampai 2020 itu kita krisis merayap di Bali. Benar. Ya kan? So dalam 21 tahun karir saya itu udah ngalamin berapa kali? 5 kan? So for sure di depan akan ada lagi. Maksud saya begini. Jadikan sekarang pelajaran bahwa apa-apa yang kita kerjakan before crisis itu menentukan posisi kita ketika krisis. Ya. Oke. Lestari relatively bisa cukup nyaman during this crisis. Kenapa? Karena policy-policynya yang sebelumnya kita cukup prudent kasih kredit sehingga kreditnya semuanya secure, kita punya cash reserve yang cukup besar, kita punya LDR tuh cuma 66%. Jadi dana masyarakat yang kita lempar dalam bentuk kredit itu cuma 66%-nya. Itu dimarahin terus-menerus sama OJK karena dianggap terlalu pelit.
Saya bilang nggak apa-apa, saya punya duit banyak jadinya. Walaupun at the cost of the profit. Saya korbankan profit kan, ya kan, karena dana yang disimpan sebagai reserve kan kita negatif spread, ya. Dan itu cost. Tapi cost itu sengaja dipilih supaya kita punya cash reserve, bantalan cash reserve yang memadai, ya. Dan itu gunanya sekarang. Waktu zaman dulu dibodoh-bodohin. Karena apa? Karena ngapain duitnya nggak dilempar semua dalam bentuk kredit gitu kan? Ya, tapi kalau saya habis-habisan lempar kredit misalkan 80%, 90%, uang saya udah habis sekarang. Oke, sebentar, sorry Pak, saya putus sebentar ya Pak ya. Saya potong sebentar. Ini sama Instagram kan dibatasin 1 jam. Saya ngomong dulu nih, teman-teman. Kalau sampai nanti kena potong Instagram dan kita belum selesai ngomong, join lagi ya. Jangan hilang ya, karena belum ada giveaway loh. Kita usahakan selesai tepat waktu 1 jam, tapi 1 jam sisa 2 menit lagi. Saya rasa ini kayaknya ngobrol 1 jam dengan Pak Alex nih nggak cukup gitu. Mungkin nanti perlu dibikin sesi kedua. Oke, ya Pak Alex. Jadi kalau saya simpulkan Pak dari sharing Pak Alex yang terakhir, sekali lagi, ini saya dapat satu pelajaran yang sama, yang saya diskusi dengan orang-orang sukses lainnya. Contohnya dengan Pak Hermanto Tanoko, ya pemilik Avian dan juga air minum Cleo. Beliau juga mengatakan bahwa bagaimana sih resepnya kita bisa bertahan saat krisis, bahkan bisa menjadi pemenang saat krisis. Ada orang yang pas krisis bangkrut, tapi ada orang yang pas krisis ini tahu-tahu dia jadi luar biasa, kayak luar biasa gitu. Ternyata kuncinya adalah cash is the king. Jadi ketika kita punya cash, kita nggak boros-boros sebelum krisis, kita antisipasi, kita menabung, kita punya uang lah, kita punya cash dan benar-benar cash. Di masa seperti ini banyak saham-saham yang terdiskon. Contohnya saya ulang sekali lagi teman-teman ya, saham-saham banking, BCA, BRI ini perusahaan bagus banget, serius. Jadi teman-teman kalau nggak beli sekarang rugi, dan belinya juga jangan hajar habis, dihajar itu nggak bertahap ya. Cash is the king ya. Jadi yang kedua adalah saya lihat antisipasi itu penting sekali. Pak Alex melihat bahwa krisis itu terjadi berulang-ulang. Jadi jangan kalau udah hidup enak, foya-foya, di depan mata kayak nggak akan ada terjadi sesuatu. Akan ada sesuatu, pasti krisis 10 tahun, berapa tahunan sekali, dan kita harus siap menghadapi itu gitu. Nah, Pak Alex, ini luar biasa banget nih ya, sharing sama Pak Alex nih ya. Kayaknya waktu 1 jam nggak bakalan cukup meskipun kita usahakan nih ya 1 jam ya. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Nanti kalau COVID udah kelar nih ya Pak ya, Pak Alex berkenan untuk ini ya Pak, saya undang di satu seminar sharing-sharing tentang perbankan gitu ya Pak ya. Oke. Ya, makasih Alun, makasih. Ini kita mau giveaway dulu, kasih hadiah edukasi untuk EM Trade, edukasi saham online, ya, dan juga mendapatkan referensi untuk trading dan investing jurnal real time, dikasih tahu beli jual apa, untuk 15 hari, ya, 15 hari, mulai kalau nggak salah berapa ya, saya lupa. Pokoknya dapat gratis aja, udah nggak usah dipikir senilai berapa, dapat gratis gitu, buat 10 orang, ya. Nah, teman-teman, yang dapat itu jawab pertanyaan dari Pak Alex nih. Ada pertanyaan pertama apa Pak ini? Nanti saya pilih pemenangnya. Saya bikin pertanyaan? Yang simpel aja Pak. Yang tadi habis dibahas apa, tebak-tebakan yang gampang banget. Tahun berapa? Ada berapa kantor BP Lestari dan ada di berapa kota? Mateng. Ada berapa kantor BPR Lestari itu aja ya Pak ya? Berapa kota tuh? Oke, berapa kantor? Ada berapa kantor BPR Lestari? Nah lo, ngikutin nggak dari awal? Berapa kantor BPR Lestari? Wih, bener nggak Pak? Amars. 20 dia bilang. Iya, 20. Oke, dapat nih Amars, Garuda Link. Yang dapat ini, tolong DM saya ya. Saya pemenang giveaway kemarin, tulis nama, email, dan WhatsApp kamu. Kalau kamu nggak DM, resikonya ntar kelupaan. Oke, siapa lagi nih yang bener nih? Mama Me Catering. Wah, Mama Me Catering. Oke, 3 jawaban untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua Pak Alex. Yang gampang aja Pak Alex. Tapi ini bisa semua nih. Tahun berapa saya membeli BP Lestari? Oke, tahun berapa tadi yang ikut dari awal nih? Pertanyaan awal-awal banget nih. Tahun berapa beli BPR Lestari nih Pak Alexnya? Halo, tahun berapa? Wih, ini ada yang jawab lengkap banget nih Pak. Fania_Latte, kasih deh Fania_Latte. Tahun berapa nih BPR Lestari? Siapa tadi? Epikilis apa tadi? Aduh, susah banget. Epikiis.
Aduh, susah banget. Kamu kalau mau menang giveaway, buatlah segampang mungkin. I love mangoes. Nah, tuh gampang tuh saya. I love mangoes. Bikin kamu punya ini ID segampang mungkin nih ya. Terus multi karya Indo. Multi karya Indo. Tiga pemenang lagi nih. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Satu pertanyaan Sekarang terakhir. BP Lestari itu dari sisi aset ada ranking keberapa nasional? Nah, ya ini juga pertanyaan dari awal-awal tadi nih. Ngikutin dari awal nggak nih? BPR Lestari ini peringkat keberapa secara dari sisi nasional, aset di nasional. dari sisi aset, secara nasional ya, dari sisi aset. Ya. Peringkat keberapa? M. Marjono 76, benar ya Pak ya? M. Marjono 76. Stephen Linardi. Siapa tadi namanya? Yosua Siahaan. Yosua Siahaan. DM saya ya. Nah, yang nggak menang jangan DM, tetap ketahuan kalau bohong gitu. Oke, udah dapat 10 pemenang. Nih, berantakan nih tulisan saya cepet-cepetan nih ya. Congrats buat 10 pemenang. Pak Alex, luar biasa banget sharingnya. Nanti kita lanjut ya, besok kita lanjut sharing-sharing by phone. Kayaknya saya bakalan sering-sering nanya, curhat-curhat, nanya-nanya tentang bisnis Pak Alex nih. Luar biasa banget karena mindsetnya sangat luar biasa sekali. Next kita akan undang Pak Alex untuk seminar, baik seminar online maupun seminar secara offline gitu ya Pak ya. Dan present lagi segala sesuatu tentang perbankan. Kalau saya bisa bantu. Oke, thank you banget Pak Alex Chandra Ya. buat waktunya sangat luar biasa. Waktunya udah didedikasiin buat kita semua nih 1 jam, waktu yang sangat berharga sekali buat Pak Alex Chandra. Sukses Pak Alex, maju terus, sehat selalu, terus menginspirasi. Sampai ketemu. Stay safe ya. Thank you See you at the other side. See you. Sukses selalu. Bye-bye Pak. Bye.